Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dari channel Sumber Dakwah Official. Nah, kali ini kita akan melihat best momen terepik pidato Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Buruh Internasional di Monas, di Jakarta. Nah, kita tahu kan selama ini Pak Jokowi selalu memperjuangkan masalah RUU perampasan aset. Tapi ya kita tahu mandeknya di mana. Nah, ini langsung ini pidato dari Pak Presiden Prabowo Subianto langsung membahas masalah RUU perampasan aset dan tentunya itu langsung di depan Ketua DPR. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Saudara-saudara sekalian, saya sudah lama jadi orang Indonesia. Betul? Mungkin lebih lama dari kalian ini semua, ya. Hah? Gue ini udah lama jadi orang Indonesia. Gue udah ngerti tipu-tipu mereka itu semua. Saudara-saudara, kenapa mereka takut aku jadi presiden? Karena aku tahu tipu-tipu mereka, gue tahu semua tuh. Gue lahir di Betawi, gue besar di Betawi, gue ngerti mana aset-aset yang milik rakyat, gue ngerti semua itu. Dan gue akan tarik kembali jadi milik rakyat, saudara-saudara sekalian. Karena saudara-saudara, saya sudah tanya ke hakim-hakim agung, dasar undang-undang dasar kita kuat, dasar undang-undang kita kuat, bumi dan air dan semua kekayaan yang dikandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Sumber-sumber produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu perintah undang-undang dasar. Saudara-saudara sekalian, saya kira cukup ya. Lanjut. Sipir Omnibus Law. Kalian nggak kepanasan? Saudara-saudara sekalian, saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia, dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada presiden mana undang-undang yang nggak beres, yang nggak melindungi buruh, mana regulasi yang nggak benar. Mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Bila perlu tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara sekalian.
Saudara-saudara sekalian, juga kita akan segera meloloskan RUU perlindungan pekerja rumah tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasko, Pak Sufia melapor ke saya, minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas. Mudah-mudahan tidak lebih dari 3 bulan undang-undang ini akan selesai kita bereskan. Juga saran dari Pak Jumhur, undang-undang perlindungan pekerja di laut, pekerja di industri perikanan, pekerja di kapal-kapal, kita juga segera akan membentak undang-undang itu. Jadi kami Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan mempunyai peran yang sangat penting. Saudara-saudara sekalian, saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing. Tapi saudara-saudara, kita juga harus juga realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Jadi kita harus bekerja sama mereka atas usul pimpinan saudara. Dalam waktu dekat saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor. 150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin-pemimpin perusahaan di Indonesia. Kita akan duduk bersama. Saya akan mengatakan kepada para pengusaha, saudara-saudara, tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik. Tapi negara juga tidak tinggal diam. Kami berjuang memberi pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat, pendidikan, kita juga memberi subsidi listrik, kita memberi bantuan tunai langsung kepada mereka-mereka yang penghasilan rendah. Total biaya yang kita gelontorkan ke rakyat sudah melebihi, kalau tidak salah, 500 triliun. Ini terus untuk menjaga rakyat kita tidak ada yang menderita. Tapi sekarang masalahnya adalah kita harus jaga mereka yang memerlukan, mereka yang terima. Jangan mereka yang tidak perlu mereka terima juga bantuan dan subsidi. Ini nggak benar. Ya kan? Karena kita masih dapat laporan ada yang tidak berhak. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara, juga atas usul dari pimpinan tokoh-tokoh masyarakat, mereka tokoh-tokoh buruh, mereka sampaikan ke saya, Pak, kenapa sih pahlawan nasional nggak ada dari kaum buruh? Saya tanya, kalian ada saran nggak? Coba kalian berembuk, usulkan pahlawan dari kaum buruh. Dan mereka sampaikan, Pak, bagaimana kalau Marsinah, Pak? Marsinah jadi pahlawan nasional. Asal seluruh pimpinan buruh mewakili kaum buruh sepakat, saya akan mendukung Marsinah menjadi pahlawan nasional. Cukup? Cukup?
Cukup? Lanjut. Suara gue serak nih. Gue minum kopi ya. Minum kopi. Boleh gue minum kopi ya? Ini lo yang minta ya. Gue kalau minum kopi gue bisa pidato 3 jam loh. Lo orang gak kepanasan ya? Tapi gue udah kehabisan bahan. Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Setuju? Bagaimana? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor. Nanti lu dikasih duit, lu demo untuk koruptor. Hah? Benar ya? Awas lo. Gue heran di Indonesia ada demo mendukung koruptor, gue heran tuh. Banyak Pak, banyak. Termasuk di daerah kami ada tuh. Saudara-saudara, saya punya teori ekonomi sangat sederhana. Kalau orang-orang yang berpenghasilan rendah mendapat penghasilan yang cukup, dia punya daya beli. Kalau lo orang gajinya cukup, pasti lo ingin beli barang, benar nggak? Lo pasti ingin beli sepatu untuk anakmu, ingin beli baju untuk istrimu, ingin beli motor untuk dirimu sendiri, benar? Berarti pabrik sepatu hidup, pabrik baju hidup, pabrik motor hidup. Berarti si pengusaha juga akan menikmati semua untung. Berarti mari kita bangun Indonesia, mari kita jaga kekayaan Indonesia, supaya kekayaan Indonesia dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kita akan tegakkan undang-undang yang benar. Aturan pajak. Jadi aturan pajak itu memberatkan diri karena potongan ketika dapat pesangon cuma kecil dan uang pensiun kecil, pajaknya progresif sampai 20%. Ya, saya akan pelajari kembali masalah pajak. Pajak yang besar untuk orang yang penghasilannya besar. Lo orang gajinya nggak besar, jadi ngapain dipajak itu? Tapi kalau pajaknya kecil boleh dong. Boleh ya. Boleh. Ya kalau pajaknya nggak terlalu besar boleh ya. Ya bayar deh dikit-dikit deh. Jangan progresif. Ya itu nanti tugasnya Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Oke. Cukup. Terima kasih.
Nah, sudah. Nah, itulah bukti wujud kecintaan Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh masyarakat Indonesia, tanpa terkecuali kepada seluruh buruh yang ada di Indonesia. Itu tadi kan, beliau selalu konsisten ingin memberantas parah koruptor-koruptor, parah maling-maling yang memiskinkan, yang meresahkan di negara ini. Dan langsung di depan Bu Puan. Dan tadi yang paling membahagiakan dan membanggakan untuk seluruh masyarakat Indonesia, tentunya yang selama ini yang kita nanti Pak Prabowo akan segera mengesahkan RUU perampasan aset. Dan untuk para maling-maling di negara ini, udah deh, cukup deh, jangan lagi deh kalau tidak ingin menyesal di kemudian hari. Nah, itu untuk terakhir. Jadi kalau ingin, Pak Prabowo pasti insya Allah akan mengesahkan RUU perampasan aset. Tapi kalian jangan juga dong, besok-besok jangan mau demo dibayar oleh koruptor, jadi penemo bayaran yang seperti dilakukan anak abah yang kita lihat kan. Jadi jangan mau kita terpecah belah, jangan mau kita diadu domba, apalagi hanya karena bayaran atau nasi kotak atau karena 40.000 mau-maunya kita bikin gaduh di negara ini. Jangan, stop, sudahilah. Nah, ini mungkin sejarah untuk bangsa ini, presiden yang langsung menemui parah buruh, atau presiden yang menghadiri acara buruh internasional. Yang pertama yaitu Bapak Insinyur Soekarno, yaitu presiden pertama Indonesia. Dan yang kedua, Bapak Jenderal Haji Prabowo Subianto, itu presiden ke-8. Masya Allah, dah pokoknya kita optimis menuju Indonesia Emas di bawah pemerintahan Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Tentunya kita harus saling support, harus saling jaga, seperti semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bersatu kita teguh, kuat, percerai kita hancur berantakan. Dah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.